Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berkah ini Allah kumpulkan kita bersama di dalam menuntut ilmu yang insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menyadarkan kita bahwa akal yang Allah berikan kepada kita ini kita bertanggung jawab di dalam memeliharanya. Tiap orang yang hidup dikasih sama Allah akalnya. Hanya binatang yang gak punya akal. Tetapi manusia dikasih sama Allah akalnya. Itulah kenapa ada perintah dari Nabi kita Muhammad SAW, talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kalau seandainya akal ini tidak diberikan kepada seluruh orang, maka niscaya hukum menuntut ilmu pun tidak akan diterapkan sebagai suatu kewajiban. Tetapi kenyataannya nuntut ilmu dijadikan satu kewajiban. Artinya setiap kita punya kemampuan. Seperti halnya Allah perintahkan kita kewajiban melaksanakan perintah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala pukul rata perintah sholat ini untuk semua halayak. Ya lelaki, ya perempuan, ya anak-anak, ya kemudian juga yang dewasa. Semuanya sama, baik orang tua maupun orang yang muda, sama semuanya. Harus disuruh sholat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Allah datangkan perintah sholat, artinya Allah tahu setiap dari kita ini hakikatnya mampu mengerjakan sholat. Kita dikasih kesanggupan, hanya saja kadang-kadang dorongan hawa nafsu kita yang membuat kita akhirnya melalaikan sholat. Bahkan sampai ke fasenya meninggalkan sholat. Kalau lalai itu gimana? Apa bedanya lalai yang meninggalin? Kalau lalai kita suka ngaret-ngaretin waktunya. Jadi datang waktunya sholat, ngaret-ngaretin aja. Ada termasuk lalai kan? Jadi anggapnya sebagai orang lalai. Sholat. Kalau ninggalin jelas. Ada perintah sholat, dia nggak mau sholat. Ibaratnya gitu. Nah, kalau sholat dipukul rata sama Allah, anak umur baligh wajib ngapain? Wajib sholat. Sampai kapan? Sampai masuk ke liang lahat. Baru perintah sholat selesai. Begitu juga Nabi sampaikan perkara penuntut ilmu. Utlubul ilm minal mahd ilal lahd. Lebih parah lagi. Kita disuruh nuntut ilmu dari kita dibuai sampai masuk ke liang lahat. Sholat dari umur 7 disuruh. Dan dikasih hukuman kalau masih sampai umur 9 tahun kagak sholat. Berarti gitu kan. Nah, berarti sholat aja ada waktu. Tapi belajar malu. Minal mahd ilal lahd. Dari dibuai sampai masuk ke liang lahat. Artinya kemampuan akal kita untuk mencerna suatu ilmu itu berarti jauh lebih mumpuni
daripada kemampuan fisik kita untuk menjalankan perintah dan lain sebagainya. Maka kita dikasih sama Allah akal. Kewajiban untuk kita ini belajar, memahami ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untayan demi untayan, nasihat demi nasihat. Nah, kadang-kadang orang justru saat dia diberikan sama Allah kemampuan bisa mengelola akalnya dengan baik, malah muncul penyakit hati selanjutnya. Apa penyakit hatinya? Bangga sama akalnya. Padahal akalnya yang ngasih siapa? Allah. Bangga sama akal, ngerasa takjub. Oh, syuf, anak pinter. Orang yang punya penyakit ijab linafsih, rasa takjub sama dirinya, itu min alamah nuqsanul aql. Itu tanda dari akalnya lemah. Yang suka ngerasa takjub sama dirinya sendiri, nggak nyangka ya aneh bisa begini. Subhanallah. Bangga aneh sama diri sendiri, dia bangga. Terlampau menganggap dirinya bisa ini dan itu dan lain sebagainya. Ini justru min alamah apa? Ini tanda nuqsanul aql, akalnya dia kurang. Karena kalau akalnya dia benar-benar, maka apa yang bakal muncul dalam dirinya, dia akan sadar bahwa akal ini ada yang ngasih, akal ini diberi. Dan saat kita tahu akal ini dikasih oleh siapa yang ngasih, maka sepatutnya kita menyandarkan kehebatan bukan pada kita, tapi kepada Allah yang mempercayai kita sebagai orang yang diberi kecerdasan tersebut. Alhamdulillah. Kalau bukan pertolongan Allah, ilmu dari mana? Kalau bukan pertolongan Allah, ngerti apa? Kalau bukan pertolongan Allah, kita siapa? Dan seterusnya. Berarti kan kita semua mengaitkan akal kita, kepandaian kita, kemampuan kita, semua ini tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah pentingnya kita saat menimba ilmu. Tujuan dibalik ilmu bukan cuma buat minterin kita. Maka kalau kita baca doanya niat belajar, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa'. Ada nggak belajar? Saya niat belajar biar pinter. Nggak ada. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Saya niat belajar, niat ngajar. Karena saat orang dikasih amanat paham, dia punya tanggung jawab memahamkan. Bukan cuma faham buat dirinya, dia punya tanggung jawab memberi pemahaman kepada orang lain. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa'. Niat dari belajar, dia pengen dapat manfaat dan menebar manfaat. Artinya ilmunya bukan bikin dia pinter, ilmunya bikin dia bermanfaat. Dari dianya yang bermanfaat dari ilmu, dia disuruh jadi orang lagi yang menebar manfaat. Artinya kita tahu ini punya khasiat, ini punya keutamaan, ini punya kebaikan. Maka sepatutnya kita ngapain? Kasih tahu orang nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadzkir. Tujuannya belajar ngapain lagi? Mudzakarah, mengingatkan diri sendiri. Dan lalu mengingatkan orang. Sebelum, jangan dibalik, ingetin orang, diri sendiri lupa. Gitu, ingetin orang tapi diri sendiri lupa. Jangan dibalik. Tapi mudzakarah berarti kan dia mengingat untuk dirinya dulu. Ilmu ini berarti digunakan untuk evaluasi dirinya dulu. Saat dia dengan ilmunya bisa mengevaluasi, maka dia akan juga bisa untuk mengingatkan orang, mengevaluasi orang, mengajarkan orang untuk bagaimana mereka belajar caranya mengevaluasi. Mudzakarah wa tadzkir wal ifadah wal istifadah. Ifadah, ngambil faedah, memetik hikmah, dan juga membagikan lagi faedah-faedah tersebut, kebaikan-kebaikan tersebut yang didapat. Nggak nemu satu pun dari niat belajar biar pintar, nggak ada. Maka ibu-ibu, kalau kita punya anak kecil, kenapa kita suruh dia belajar untuk pintar? Ayo, kenapa? Belajar biar pintar. Dari awal arahan kita salah.
Karena pinter seringkali ngeblingerin orang. Pinter seringkali bikin sombong orang. Kalau bahasanya pinter, kita nggak cari kepinteran. Karena orang sejatinya yang tahu bagaimana apa itu manfaat, udah pasti pinter orangnya. Orang yang mau belajar, udah pasti pinter dirinya. Itu secara otomatis. Maka saat kita menggiring anak kita, nak belajar nak, biar kamu faham, biar kamu ngerti, biar kamu tahu yang harus kamu ketahui. Jadi tujuannya belajar itu bukan untuk pinter. Karena semua orang sama Allah dikasih pinternya. Jadi kalau seumpamanya tujuan dia belajar itu untuk pinter, nanti saat dia pinter, anak-anak kita ada yang sampai ranking 1, ranking apa, dia muncul, tumbuh menjadi anak yang sombong. Dia sombong, dia merasa dia berprestasi, dia merasa dia punya pencapaian, tetapi di balik pelajaran yang dia capai, dia nggak benar-benar paham bahwa ilmu itu untuk memberi dia paham. Ilmu itu untuk ngajarin dia ngerti, biar dia ngerti. Tanggung jawabnya siapa? Seorang hamba, tanggung jawabnya seorang umat, tanggung jawabnya seorang anak. Nanti dia belajar paham lagi tanggung jawabnya seorang istri, paham lagi tanggung jawabnya seorang suami, paham lagi nanti tanggung jawabnya sebagai seorang apa? Seorang teman. Itu kan dari paham, bukan dari pinter. Kalau orang cuma pinter dong, banyak orang pinter, tapi nggak paham cara menghargai orang tuanya. Banyak orang pinter, tapi nggak tahu cara menghargai pasangannya. Banyak orang pinter, tapi dia nggak tahu bagaimana cara menghargai temennya. Karena ternyata yang dicari bukan pinternya, yang dicari fahamnya. Pahamnya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua yang terus-menerus dikasih sama Allah kesempatan untuk belajar, memperdalam daripada ilmu-ilmu pelajaran kita. Insyaallah Allah berikan kepada kita pemahaman, ya, faham yang insyaallah menyadarkan kita tanggung jawab, agar kita bisa betul-betul menjadi hamba yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Tapi kita mau lanjut daripada kitab Syifa'us Saqim, kumpulan daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kepada kita semua daripada keluasan ilmu beliau insyaallah. Dan insyaallah hadis-hadis yang beliau susun ini menjadi tambahan kepada kita memahami hadis-hadis, poin-poin yang penting-penting untuk kita sama-sama perdalami agar kita paham. Kalau kita ngajinya Sahih Bukhari, kayaknya khatamnya bisa nggak tahu kapan. Untuk keburu kita masuk yang lahat nggak khatam-khatam juga gitu. Ya maksudnya saking banyaknya karena satu-satu. Biasanya khatam Bukhari dikaji oleh para habaib kita. Beliau ngaji khatam kitab Sahih Bukhari atau juga Sahih Muslim dan seterusnya. Alhamdulillah Habib Muhammad ngumpulin hadis-hadis yang diambil dari beberapa kitab-kitab hadis yang tebal, sama beliau dikumpul dengan judul Syifa'us Saqim. Ya. Ini kitab bisa ngobatin penyakit kita. Penyakit masalahnya yang terjadi pada manusia hari ini. Artinya kalau orang pegang aja nih kitab dan dijadikan sebagai pegangan dia, ya buat dia pegang nasihat-nasihat yang ada di sini, insya Allah penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya, penyakit-penyakit yang ada dalam pikirannya, semuanya bisa teratasi, insya Allah bisa disembuhkan dari berkatnya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lanjut, yang pegang kitab mungkin boleh buka halaman 13 atau harfut ta. Susunan dari yang beliau susun hadis-hadis yang diawali dengan huruf ta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah wal waqar wa tawadha'u liman tu'allimuna minhu, rawahu Tabarani. Hadis yang kelima dari huruf ta, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu, wa ta'allamu lil ilmi, dan belajar
tunduklah kamu untuk ilmu itu sendiri, as-sakinah wal waga. Sakinah wal waga artinya apa? Tenang, hudu, ketenangan diri. Watawada'u, dan tunduklah kamu, hormatlah kamu terhadap siapa yang mengajarimu. Nah, rawahu Tabrani. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama memberikan perintah kepada kita ta'allamul ilma, belajar ilmu. Ilmu apa aja berarti? Ilmu apa aja. Tapi tentu dari ilmu itu yang paling harus kita pelajarin, ilmu yang paling kita butuhin. Jadi tiap orang kadang-kadang kebutuhannya beda-beda nih. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu kadang-kadang punya kebutuhan beda-beda. Tergantung apa yang ibu anggap penting. Tapi sebelum kita ngomong yang penting bagi kita, sandarkan dulu yang penting bagi Allah. Ternyata bagi kita ada perkara penting yang mungkin kita anggap belum penting, tapi bagi Allah penting. Apa itu? Rukun Islam. Setiap dari kita wajib belajar apa yang ada dalam rukun Islam. Maka kalau kita mau nganggap pelajaran sholat nggak penting, kita udah salah. Kalau kita nganggap pelajaran puasa nggak penting, itu udah salah. Kalau kita nganggap pelajaran zakat itu nggak penting, kita udah salah. Kita nganggap pelajaran haji itu nggak penting, kita udah salah. Karena dari rukun Islam ini adalah perkara paten yang setiap orang beragama Islam wajib menguasai rukunnya. Segala sesuatu yang ada di rukun ini dia harus paham. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, dia harus paham. Jangan sampai salah paham. Nah, kadang-kadang jujur boleh jujur, orang hari ini mungkin kadang pinter dalam menyikapi berbagai macam hal, tapi nggak pinter sama perintah sholat, nggak pinter sama hukum sholat, nggak ngerti sama hukum sholat. Ini kan salah. Sebelum kita, wabil khusus ibu-ibu yang pada punya anak, yang anak-anaknya hari ini sedang beranjak ya untuk dewasa, belajar. Ibu mau kasih anak ibu pelajaran apapun, itu nggak ada larangannya. Rasulullah katakan ta'allamul ilma. Yang namanya ilmu semua pelajarin. Tapi, ada tapinya, sebelum kita memilih ilmu, kita harus tahu dulu. Ada ilmu yang dari Allah wajib. Nah, ilmu wajib ini nggak boleh disangkal dan nggak boleh jadi nomor kesekian. Itu harus kita kedepankan. Jadi ibu mau jadiin anak ibu pinter jadi dokter, pinter jadi arsitek, pinter jadi insinyur apapun, boleh. Tapi nggak boleh bodoh sama urusan rukun Islamnya. Dia harus paham. Setelah rukun Islam, rukun iman. Ini yang paling sering diabaikan sama orang sekarang. Islamnya diabain, apalagi imannya. Mereka menganggap rukun iman bukan bagian dari perkara wajib. Sementara, jangankan rukun iman yang kita mau bahas. Nama Allah dengan nama wujud qidam baqa wajib nggak dihafal? Nama malaikat 10 wajib nggak dihafal? Nama para anbiya 25 wajib nggak dihafal? Wajib. Tapi yang jadi pertanyaan, kamu paham wujud qidam baqa sifat Allah 20, dengan kamu tahu nama malaikat 10, kamu tahu nama Nabi 25, tahu nama doang, apa gunanya? Kamu tanya gunanya apa? Oh, Allah punya sifat 20, apa gunanya? Yang dimaksud dengan memahami sifat 20 atau arti lain dengan menghafal, artinya kita harus paham sifat 20 Allah ini kerjanya gimana. Apa itu namanya wujud? Apa itu maksudnya qidam? Apa itu maksudnya mukhalafah lil hawadits? Dan sifat-sifat Allah lainnya itu perlu dipelajarin. Itu bukan yang nggak wajib, wajib. Dari sifat 20 kita disuruh paham tentang malaikat. Malaikat punya nama yang wajib dihafal 10. Kenapa kita harus hafal namanya berserta dengan tugasnya? Ini berkenaan dengan keimanan. Dan orang yang sekarang banyak terjadi
permasalahan dalam hidupnya, itu kan sederhana. Imannya nggak bener kan? Dan dia nggak paham konsep kerjanya Allah. Makanya gampang nyalahin Allah. Terus ada malaikat, ada rakib, ada atid, ada mungkar, ada nakir, ada malik, ada ridwan, ada Israel, Israfil. Iya kan? Dikasih sama Allah. Buat apa dihafalin? Biar kita paham. Rakib atid jangan dianggap sepele, mungkar nakir jangan dianggap sepele, malik ridwan jangan dianggap sepele. Begitu juga Israel, Israfil, Jibril jangan dianggap sepele. Mereka punya tugas untuk berkenaan dengan keimanan. Iman kita cuma nama doang? Enggak, kita harus paham kerja dan tanggung jawabnya malaikat-malaikat ini yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita ketahui. Dari situ kita ngapalin nama Nabi 25. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf. Buat apa? Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa kullun naqussu 'alaika min amba'ir rusul." Kami kisahkan kepada kalian beberapa kisah dari kisah-kisahnya Rasul. Tujuannya apa? Manusabbitu bihi fuadak. Dijelasin sama Allah, tujuan kisah-kisah Rasul itu ada untuk semakin memantapkan hatimu. Maka kalau hari ini anak-anak kecil diajarin, ayo kita belajar kisah Nabi Adam, kita belajar kisah Nabi Ibrahim, kita belajar kisah, kamu kira kisah itu cuma untuk lucu-lucuan? Nah, Allah, kisah itu manusabbit fuadak. Jangan anak kecil kita aja perlu sama kisah itu. Kita perlu kisahnya Nabi Musa, kita perlu kisahnya Nabi Isa, kita perlu kisah-kisah para anbiya, wabil khusus kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Manutsabbit bihi fuadana, untuk nguatin kita punya hati. Dan saat kita paham Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi sampai kita paham tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita paham karena itu menyangkut keimanan. Dari situ habis kita paham, oh ada kewajiban ngafal kitabnya Allah. Berarti ada Zabur, Taurah, Injil, Quran. Allah Subhanahu wa taala keluarin Zabur, keluarin Taurah. Kita nggak belajar tuh Zabur, kita nggak belajar Taurah, kita nggak belajar juga Injil, tapi kita ada Quran. Di mana hubungan kita sama Quran? Ini ilmu yang perlu kita sama-sama tahu, itu bagian dari yang wajib kita pelajari. Habis kitabnya Allah, al-qada wal qadar wa bil yaumil akhir. Kita percaya dulu konsep adanya qada, adanya qadar. Ini yang paling sering menjadi permasalahan orang-orang di sekitaran kita yang hari ini nangis, sedih, merasa hampa, merasa hancur, saat hidupnya dibenturkan dengan masalah ekonomi, saat hidupnya dibenturkan dengan suami yang nikah lagi, saat hidupnya dibenturkan dengan anak yang mungkin melakukan apa dan lain sebagainya. Kayaknya dunianya runtuh, padahal Allah sudah kasih bekal. Emang ente suruh belajar qada wal qadar, takdir, ada ilmunya. Kenapa kita suruh belajar? Biar kita semakin menjadi orang yang kuat dalam menerima ketetapan. Habis kita disuruh belajar qada dan qadar, wa bil yaumil akhir. Ada hari akhir. Ini urusan konsep akhirat juga menjadi bagian yang perlu kita pelajari. Jadi kita nganggap selama ini, wah, nuntut ilmu yakni pelajaran dengar nasihat cukup. Nggak cukup ya Allah. Karena kita ninggalin perkara wajib intinya di awal. Nah masalahnya kita nggak nemuin nih tempat-tempat yang ngajarin sifat 20. Kita nggak nemuin tempat-tempat yang ngajarin tentang kerjanya para anbiya itu tadi, para malaikat yang disebut dengan ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ada nggak, nemu nggak di sini kajian ilmu tauhid? Di mana kita nemu itu? Di pondok. Anak-anak pondok yang di pondok belajar
dididik, mereka dikenalin, sholat dirinciin, puasa dirinciin, zakat dirinciin, haji dirinciin. Mereka belajar. Kemudian perkara tentang sifatnya Allah, Rasul, kitab sucinya, kemudian qada wal qadar, itu di pesantren dirinciin semuanya. Di sini enggak. Di pengajian enggak. Jadi kalau saya boleh kasih saran nih, ibu-ibu, pengen anaknya jadi siapa itu nggak jadi masalah. Tapi ilmu pertama ini nih yang diperintahkan sama Nabi, ta'allamul ilmi, yang wajib itu dipenuhi. Penuhin dulu. Di pondok berapa tahun, anaknya masih punya, umurnya masih muda, lanjutin. Suruh sekolah di mana? Ya, udah bekal pondoknya udah cukup ya. Nggak selalu dari pondok harus jadi ustadz, nggak selalu dari pondok harus jadi kiai, nggak selalu dari pondok harus jadi habib yang ngajar. Nggak, pengen anaknya nggak, mama bekalin kamu ilmu pondok untuk kamu jadi dokter. Oh iya, pengen jadi dokter, jadi dokter. Menemukan yang kayak gitu, kenapa? Karena selama ini cara ngarahin yang salah gitu. Makanya kita nggak nemu ada dokter yang ngerti ilmu, paham, nggak boleh bohongin orang, nggak boleh asal ngenaruh resep, nggak boleh ngakalin orang. Kenapa? Karena emang dibekalin dari awalnya, nggak ada penopang untuk dia menjadi seorang yang bertanggung jawab, nggak ada gitu. Terus kita mau bikin, masya Allah, kenapa kok bisa ya bangunan-bangunan yang sifatnya itu dibangun sama non muslim, bagus-bagus, cakep-cakep, giliran yang sifatnya kita dari kalangan kita sederhana, biasa-biasa aja. Iya, karena kita nggak nyanggupin bayar itu. Mau bikin pesantren-pesantren biasa aja. Kenapa? Menyesuaikan budget dia. Karena arsiteknya nggak ada yang mau bangunin pesantren. Arsitek mau dibayar dengan harga yang mahal. Arsitek nggak ada yang mau gambarin pesantren Majelis Ta'lim dengan desain yang begitu wah dan lain sebagainya. Kenapa mau bangun hari ini kayak gitu mesti bayar yang mahal? Kenapa? Karena kita nggak nemu. Ada orang yang punya ilmu arsitektur tapi dibekali agama di awal. Orientasinya selalu duit. Karena bekal dinnya nggak ada. Nah ini belajar ilmu apapun nggak masalah, tapi ditekenin ta'allamul ilm, belajar. Nah di sini tambahannya, jangan lupain yang disebut dengan rukun Islam, rukun iman, terakhir rukun ihsan. Pemantapan batin bagi seorang anak atau bagi seorang manusia yang dia itu tahu bahwa dia menyembah Allah Subhanahu wa taala walaupun kita nggak lihat wujudnya, tapi dia maha melihat kita. Konsep ini kalau kita nggak terapin, pantas aja muncul generasi belakangan yang menjadi ateis. Karena mereka dikeduluin oleh teori-teori mana Tuhan. Orang tuanya dari dulu nggak bekalin dia. Dari dulu kita memang nggak lihat Allah. Kita seolah nggak bisa ngelihat Allah. Oke? Tapi jangan lupa Allah maha melihat kita. Allah mengawasi kita. Itu kan kalau dibekalin dari kecil, itu mengakar ibu-ibu. Datang orang-orang baru cuman mau ngasih ideologi-ideologi. Mana Allah? Mana Allah? Nggak gampang terpengaruh. Allah ada. Diajarin wujud, qidam, baqo. Dari mana kamu bisa berdalih Allah itu ada? Nah, buktinya kita aja ada. Semesta ini aja ada. Bagaimana mungkin Allah nggak ada? Tapi masalahnya anak-anak sekarang di rumahnya nggak diajarin ini, di sekolahnya ketemu yang ngajarin. Di mana Tuhan? Tuhan di mana? Allah di mana? Mereka mikir, oh iya, nggak ada Allah ya. Allah nggak ada. Maka akhirnya, oh berarti Tuhan tidak ada. Keluarlah. Jadi siapa? Jadi ateis, jadi liberal, jadi yang nggak percaya sama Allah, jadi yang nggak punya iman, jadi yang berontak, jadi pengikut orang-orang yang menyembah setan. Nauzubillah min dzalik. Sebabnya apa? Dari awal ilmu yang emang udah wajib dipelajari nggak dipelajari. Baru kemudian
Setelah kita bekalin diri dengan ta'allamul ilm, dari ilmu yang kita dapat, Rasulullah tambahin wa ta'allamu lil ilmi. Saat kamu punya ilmu, ada satu pelajaran yang harus kamu punya, bahwa ilmu itu harus diiringi dengan as-sakinah wal waqar. Menjadi orang yang tenang, orangnya tidak tergesa-gesa, tidak seradak seruduk. Enggak. Ilmu itu ngajarin yang punya itu tenang, wibawa, ya, bisa ngehormatin ilmu yang dia punya. Jadi ada orang bilang, pakai imamah, pakai sorban, pakai jubah, sombong banget. Padahal ilmu nggak seberapa. Itu kan yang ngomong orang nyinyir, ya kan? Itu kan yang ngomong orang nyinyir. Loh, ibu tahu nggak saat orang yang berilmu itu pakai sorbannya, pakai imamahnya, pakai jubahnya, kenapa? Karena dia ngehargain ilmunya. Ilmunya itu yang dihargain sama dia. Punya ilmu, cara ngehargainnya berarti kan salah satunya dia juga harus punya peran yang menempatkan diri berpakaian dengan pakaiannya orang punya ilmu. Imam Malik rahimahullah ta'ala, kalau ada orang datang mau belajar, Imam Malik nanya, mau nanya apa? Oh, mau nanya hadis. Masuk, mandi, wudhu, sholat 2 rakaat, udah pakai jubah, imamah komplit, pakai minyak wangi, baru kemudian ketemu orangnya, nanya, mau nanya apa? Jadi pertanyaan itu sombong atau ta'zim lil ilm? Berarti menghormati ilmu. Dari saking dia menghormatin ilmunya itu, dia pun tahu bagaimana cara menempatkan dirinya. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah wal waqar. Bentuk orang bisa ngehargain ilmu itu sendiri, maka dia akan bersikap dengan sikapnya orang yang tenang. Tenang, nyikapin ilmu. Berarti nggak vokal, berarti nggak koar-koar, berarti nggak galak, berarti nggak seenaknya, berarti nggak yang mentang-mentang punya ilmu yang, woi, ini ambilin ini, woi, kerjain ini. Enggak. Orang punya ilmu, lu sakinah. Ini buat kita kan belajar. Berarti makin kita punya ilmu, kita ini makin jadi orang yang tenang. Iya kan? Enggak kasar, enggak seenaknya. Nyikapin ilmu yang kita punya seolah-olah kayak ini kita yang lebih pintar, ente orang hormatin aneh. Enggak gitu. Jadi kalau kita lihat kaum salihin itu, mereka duduk dengan diam, bukan karena sombongnya, bukan karena apa, tapi bisa jadi mereka itu adalah tipe-tipe orang yang tahu bagaimana menghormati ilmunya. Karena masalahnya kalau nggak dari kita menghormati ilmu, mau ngarap siapa yang menghormatin kita? Lihat tuh, hari ini sekolah-sekolah, guru-gurunya nggak nempatin posisi sebagai guru, tapi guru nempatin posisi sebagai teman. Dihargai nggak muridnya? Nggak ada murid yang hargain gurunya sekarang. Di bangku-bangku sekolah itu, gurunya ngajar, muridnya tidur, muridnya main HP, muridnya bisa bercanda. Yang kita nggak temuin di bangku kita dulu sekolah. Bisa kita begitu depan guru kita? Kalau nggak kita disuruh berdiri langsung di strap, atau disuruh lari lapangan. Anak sekarang ada guru yang menerapkan itu. Kalau nggak dia diaduin. Saat seorang guru memutuskan untuk kita nggak perlu menjadi orang yang terlalu bagaimana, maka satu kerugian yang bakal didapat. Kerugiannya apa? Ilmu itu sendiri nilainya akan turun.
Ini kan yang bikin sedih. Kadang-kadang kita mau temuin ada beberapa tokoh yang kelihatannya begitu asyik aja sama kelalaian. Lama-lama yang dikhawatirkan nilainya tokoh-tokoh pembawa ilmu berkurang. Gak ada lagi penghormatan. Dianggapnya sama. Ini sakinah. Tenang. Wagar. Orang yang nggak diagungin, dihormatin. Berarti kita sebagai penuntut ilmu itu kalau ngerasa dirinya punya ilmu, hormatin ilmu kamu sendiri gitu. Ilmunya tuh yang punya dihormatin gitu. Kalau udah punya ilmu tuh setidaknya jangan juga nempatin diri kayak orang nggak berilmu gitu, jangan kayak orang bodoh gitu. Ya, kadang-kadang saya suka pesan gitu, kalau udah punya pengajian, udah bisa ngaji gitu, jangan nempatin diri kayak orang nggak punya pengajian, jangan nempatin diri kayak orang nggak pernah ngaji, jangan keasikan begaul kayak orang nggak pernah nuntut ilmu. Harus bisa mulai misah-misahin, harus bisa mulai ngejauh-jauhin. Kenapa? Karena ada sesuatu yang diajarkan Nabi untuk kita hormatin. Qalil ilm, dari ilmu itu sendiri hormatin. Dan bentuk penghormatan itu as-sakinah, kita tenang, tidak menjadi orang yang arogan, tidak menjadi orang yang vokal, tidak menjadi orang yang bahkan menempatkan diri di tempat-tempat yang tidak semestinya. Itu bagian daripada ta'zim ilm, itu bagian daripada menghormati ilmu. Baru kemudian setelah itu Nabi tekankan wa tawadhu liman tu'allimuna minhu, liman ta'allamuna minhu. Kita disuruh apa? Tawadhu. Tawadhunya sama siapa? Kepada siapa kamu belajar dulu? Sama siapa kita belajar, kita suruh tawadhu. Berarti di depan guru yang kita belajar ilmu dari dia, jangan pernah ngerasa kayak kita udah lebih hebat gitu, atau kita udah lebih tinggi, atau kita udah lebih pamornya, udah lebih naudzubillah min dzalik. Padahal belajarnya dari situ, nimba ilmunya dari situ, nuntut ilmunya dari situ. Begitu udah jadi siapa, dilewatin gurunya, dilewatin tempat di mana dia belajar. Naudzubillah. Ini juga paling seringnya terjadi kesalahan di sini. Karena barokahnya ilmu dan semua ilmu yang kita punya, justru ilmu gak akan benar-benar bisa melekat sama kita kalau kita nggak tahu bagaimana cara ngehargain yang nyampein ilmu. Nggak tahu bagaimana cara ngehargain yang ngajarin kita ilmu. Itulah kenapa di dalam di dalam pondok pesantren, ibu-ibu ya, di pondok pesantren tuh ada istilahnya ngabdi. Arti kata lain dari ngabdi itu khidmah. Ya, arti kata lain dari ngabdi itu khidmah. Nah, kita di orang-orang majlis ilmu, di majlis taklim juga banyak yang menyematkan dirinya sebagai ashabul khidmah. Ashabul khidmah. Nah, tetapi kalau boleh jujur, menyematkan diri sebagai ashabul khidmah nggak benar-benar tahu bagaimana cara menghargai maksud dari kata ashabul khidmah. Ashabul khidmah itu bukan khidmah pada acara. Adanya ashabul khidmah itu khidmah kepada guru yang menyampaikan nasihat. Jadi jangan salah. Ya. Kita kalau lihat anak-anak santri, pondok-pondok itu, mereka pada mau ngurusin, yang dilihat siapa sih acaranya? Nah, yang dilihat gurunya. Saat mereka bisa bersikap sopan dengan tamu, itu yang dilihat gurunya. Karena saat mereka berdiri menjadi pelayan, menjadi ashabul khidmah, mereka sedang mewakili gurunya. Itu jangan salah. Nah, banyak orang hari ini menjadi ashabul khidmah, tapi khidmah sama acaranya. Khidmahnya sama acaranya. Dudukan sama acaranya. Santai, acaranya belum sibuk, acaranya besok, acaranya nanti. Badin saat mereka turun menjadi orang khidmah, mereka fokus sama acara. Ini
Ini berarti salah memahami daripada konsepnya khidmah. Gitu. Kita disuruh watawadhu liman tu'allimuna minhu. Kita disuruh bertawadhu kepada siapa kita belajar. Ini konsepnya emang gitu. Saya juga ibaratnya belajar sama guru-guru kita gitu ya, guru-guru kita di sana. Hasya, mau guru kita seseru apapun, istilah kasarnya, guru kita seseru apapun, selucu apapun, seasik apapun, tetap yang namanya murid harus tahu batas. Mau gurunya seseru apapun, yang namanya guru ya guru. Bukan berarti gurunya seru, kitanya jadi ikutan seru. Kadang-kadang kan gitu, bukan berarti gurunya seru, berarti kitanya ikutan seru, gurunya santai gitu. Ini konsep yang banyak dari kita nggak paham. Sehingga pada saat kalau umpamanya guru itu memberikan satu penekanan, kitanya malah nganggap gurunya kegilaan hormat. Padahal memang karena belakangan ini sangat sedikit orang yang tahu bagaimana menghormati guru. Orang banyak yang minim dari pengetahuan ini. Dan saat gurunya itu mungkin merasa tersinggung, dikatanya gurunya kegilaan hormat. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini Nabi yang suruh. Sebagai penuntut ilmu, memang kita diminta merendahkan diri kepada siapa? Kepada yang kita belajar darinya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ana abdun man allamani harfan. Saya ini hamba yang ngajarin saya huruf. Kalau dia mengklaim huruf itu sebagai sesuatu, bagaimana kalau yang ngajarin kita satu kitab? Bagaimana kalau yang ngajarin kita sesuatu pelajaran yang berketerusan? Maka kan sepatutnya bentuk dari tawadhu kita juga jangan main-main gitu sama penyampai ilmu itu sendiri gitu. Nah, diantaranya kan kayak gitu, makanya kita nggak nyalahin pendidik santri itu kalau untuk ngedidik ngehormatin guru itu, Masya Allah. Di daerah Jawa sampai ngajarin kalau nyamper guru pakai dengkul, itu di Jawa ya. Kalau di daerah Jawa hormatin banget gitu, guru tuh nggak boleh ngebelakangin di daerah Jawa. Jadi kalau inian guru mundur, bukan berbalik badan, karena itu nggak sopan. Hal-hal semacam itu mungkin nggak ditemukan di kitab, tetap itu ditemukan di dalam bagaimana konsep kita emang patutnya sepatutnya. Dan kita nggak nyalahin orang Jawa ngajarin kayak gitu. Oh ya nggak apa-apa, itu cara mereka gitu. Nah setidaknya kita kalau yang ada di kitab itu kan, lihat contohnya, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, saya belajar sama Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, kalau Imam Malik lagi di depan saya, satu lembar kertas kalau saya mau putar ada suaranya, saya paling takut suara itu kedengeran sama Imam Malik. Kertas dibalik, takut kedengeran nama Imam Malik. Min syiddatul adab, min syiddatul hiris, dari akhlak, dari jaganya dia akan kehormatan gurunya. Suara kertas dia nggak mau gurunya dengar. Bagaimana dengan orang sekarang belajar, kadang-kadang handphone bunyi, atau mungkin kadang-kadang di tengah-tengah guru nyampein dia ngangkat telepon dulu, dia apa dulu gitu. Ya kadang-kadang nggak berkenaan sama telepon, saling ngobrol satu sama lain gitu. Nah part-part yang semacam ini nih, kenapa ini bisa terjadi? Karena minimnya pengetahuan. Orang nggak benar-benar paham bahwa di dalam menghormati emang itu semestinya. Umpamanya kayak saya pernah berapa kali ceramah kalau di pet-pet momen maulid biasanya, saya beri penekanan kepada panitia, tidak boleh keluar makanan saat tausiah disampaikan. Ini bukan hanya berkenaan dengan tausiah saya, tausiah siapapun kita perlu menghargai. Gimana orang lagi tausiah, lagi nyampein nasihat, repot bagiin makanan, yang denger makan enak-enak, yang tausiah berdiri atau ngomong nyampein sesuatu, sementara yang audiensnya nyimak dengan makan. Ini bukan bagian daripada adab. Nilai-nilai semacam ini yang harus kita kembalikan lagi. Lo jaga, nggak boleh kayak begitu. Kalau ini terus dibiarin, akhirnya saat gurunya nyampein, udah nggak apa-apa di depan orang awam. Awamnya mau sampai kapan? Pertanyaannya mau jadi awam tuh sampai kapan?
nggak ada yang berani neken ya, akhirnya kita sendiri yang nyampein. Saat tausiah disampaikan, tidak boleh ada panitia yang berkelebat bagiin makanan. Mau nggak mau disampaikan kayak gitu. Kalau nggak ada penekanan kayak gitu, siapa yang mau nyadarin? Siapa yang mau mengarahkan? Nggak ada yang mau mengarahkan. Satu kali, dua kali, enak banget di tengah orang lagi tausiah, makan berisik. Mau dong lontongnya satu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gimana kita mau hargain ilmunya? Gimana kita mau hargain penyampai ilmunya? Rasulullah suruh ajar kita pertama belajar hargain ilmu yang kau pelajari. Artinya jadilah kamu seseorang yang bisa menghargai ilmu itu sendiri. Baru kemudian jangan pernah lupain jasa orang yang ngajarin kita. Jangan pernah lupain orang yang nuntun kita. Jangan pernah lupain orang yang pernah ngingetin kita, yang pernah memberi suatu maklumat kepada kita tentang Nabi, tentang Allah, tentang Rasul dan lain sebagainya. Apapun itu. Nah, kita disuruh untuk faham, sadar akan hal itu. Nah, karena kalau kita nggak punya kesadaran itu, sampai ke depan kita akan lihat zaman jahiliyah akan kembali. Yang menyampaikan nasihat, orang sibuk dengan obrolannya. Saya jujur aja Bu, paling ogah kalau diminta bicara pada sesi resepsi pernikahan. Paling ogah. Kenapa? Karena yang hadir kondangan resepsi itu mau kondangan, mau makan, bukan mau dengar ceramah. Ya kan? Iya betul. Nggak ada yang mau dengerin ceramah. Terus pertanyaannya saat minta ustazah ceramah di tengah-tengah acara resepsi itu, mau minta ustazah ceramah, namanya ke siapa? Ke audien apa ke pengantin? Bener dong pertanyaan saya. Ini ceramahnya untuk siapa? Audien atau pengantin? Ya di pertanyaan pengantin otaknya nggak lagi di saya. Pengantin otaknya udah kemana-mana. Betul apa enggak? Jadi nasihat mana yang mau disampaikan? Audien yang lama udah pada cakep-cakep, blush onnya udah pada nyala, bulu matanya udah pada dipasang, sepatunya udah pada dipakai gitu. Terus mau nungguin, mau dengerin fokusnya gimana? Itu ceramah kondangan resepsi yang paling sering saya tolak. Nggak mau. Nggak mau. Kalau mau undang acara nikahan, oh ya, dalam momennya apa? Oh, bawa-bawaan atau momennya apa? Ini maulidan, konsepnya emang udah paham, berarti udah tahu ya orangnya. Tapi resepsi konsep pakai mau cerita ustazah suruh ceramah, mau ceramah sama siapa? Nggak mau. Karena kadang-kadang sambutan tuan rumah aja gak didengar sama yang datang. Nggak didengar. Ponakan saya nikahan kemarin, saya nggak ngasih sambutan apa-apa, nggak bakal didengar. Siapa yang mau dengar? Orang udah pada lapar yang diliatin makanan. Di balik itu semua loh, justru saya mengambil sikap itu karena saya hargain ilmu saya mau disampaikan, nggak ada yang mau denger, ngapain nyampein gitu kan? Ya nanti aja kalau udah siap dengerin baru kita sampein. Ada momen-momennya, ada waktu-waktunya gitu. Di part-part kayak gitu. Ada momennya, ada waktunya. Kenapa? Karena juga penting. Masa kita mau ngundang orang, ibu nanti hajatan ngundang orang, ibu nggak pikirin ini ustazah yang tausiahnya ini kira-kira didengar nggak sama audiens? Kalau dari awal sudah tidak diurus, tidak diatur, yang bakal didapat apa? Ibu mau teriak-teriak di hari H, jangan berisik, dengerin dulu. Mau didengar ibu? Hah? Ibu kira mempan kayak begitu? Nggak mempan. Jangan berisik, dengerin ustazah dulu mau tausiah. Yang satu ngelihat jam udah jam 12, perutnya lapar. Orang kondangan mau makan, orang kondangan mau salaman sama pengantin, orang kondangan mau ketemu sama yang di teman-teman dan lain sebagainya. Dengerin ceramah, nggak bakal manfaat. Nah, oleh karena itu sebetulnya dalam memahami konsep menghormati yang menyampaikan ilmu ini terpulang bukan hanya kepada guru-guru tua. Karena nggak ada di sini konsepnya. Liman tu'allimuna minhu,
Kalau tua berarti yang tua aja maksudnya kita hormatin. Nggak ada konsep kayak gitu. Wakana Imam Syafi'i, dulu Imam Syafi'i menjadi tokoh seorang ulama di usia dia masih muda. Belasan tahun Imam Syafi'i jadi apa? Jadi mufti. Imam Syafi'i jadi mufti di usia belasan tahun, yang saya yakin banget pada saat itu, pada masa itu, orang yang ada di sekitaran Imam Syafi'i bukan orang yang lebih muda dari Imam Syafi'i. Tentunya pastinya orang yang lebih tua. Tapi memang di saat-saat semacam itu, orang-orang tuanya banyak yang berbesar hati gitu kan. Berbesar hati dalam bentuk apa? Oh ya, kalau memang muda tapi dia berilmu, kenapa kita harus mengharapkan berbalik dia yang harus menghormati kita? Dalam konsep kayak gitu nggak ada. Yang namanya ilmu ya ilmu gitu. Fa Imam Syafi'i dilihat kompeten. Oh memang berilmu, fatwa-fatwanya bisa dipakai dan lain sebagainya. Oh memang divalidasi oleh gurunya sendiri, sehingga Imam Syafi'i tergolong mujtahid, orang yang memang mencetuskan mazhab, tidak main-main gitu kan. Sehingga orang-orang pada akhirnya mengakui hal tersebut, nggak peduli lagi umurnya berapa. Wa kana Imam Nawawi rahimahullah taala, Imam Nawawi meninggal umurnya belum 30 tahun. Karangan kitabnya Minhaj, karangan kitabnya Azkar, karangan kitabnya Riyadhus Shalihin. Kalau dipikir-pikir masa itu orang belajar sama Imam Nawawi, emang kira-kira orangnya lebih muda dari Imam Nawawi? Nah, Imam Nawawi meninggalnya cepat dan dia mutusin emang gak mau nikah. Gitu, dia mau ngabdiin dirinya sama ilmu. Ada Imam Nawawi. Dia ngarang Riyadhus Shalihin, dia ngarang Azkar, dia ngarang Minhaj, karangan-karangan kitabnya Imam Nawawi. Saya yakin pada saat Imam Nawawi menyampaikan tausiah itu, Imam Nawawi punya audiens bukan anak yang di bawah dia. Yani umurnya variatif. Ya kayak kita sekarang alhamdulillah misalnya, ya saya ngajar umur saya berapa, audiens saya rata-rata lebih tua daripada saya gitu. Tapi untuk sampai had batasan ini kan proses, Bu. Nggak tiba-tiba kucuk-kucuk pulang dari Hadramut umur 17 tahun langsung diterima dengan audiens yang tua-tua. Enggak. Apalagi pada masa saya pulang saat itu kondisinya ustazah itu memang usianya tua-tua. Ustazah tua-tua saat itu. Yang ada ustazah Syekhun, yang ada ustazah Lulu, yang ada ustazah Sukaina, yang ada ustazah Lulu Habsyi, yang sekarang masih ada, Masya Allah. Ya Allah panjangin umurnya. Gitu. Tua-tua. Terus tiba-tiba yang muda mau menyampaikan sesuatu. Siapa yang mau dengerin kita? Nggak ada. Itu proses kan gitu. Alhamdulillah. Nah sekarang Indonesia tuh alhamdulillah, khusus Jakarta itu sudah menjadi kota yang haus akan ilmu, sudah tidak lagi mempersoalkan terkait apa namanya itu gurunya siapa, umurnya berapa dan seterusnya. Alhamdulillah itu sudah baik. Tapi tentang tata krama di dalam bermajlis itu yang masih perlu kita rapiin, yang masih perlu kita urus, yang masih perlu kita jaga, yang masih terus. Kenapa Nabi SAW ngajarin kita untuk tahu terima kasih kepada orang yang mengajarkan kita ilmu, ngajarin kita ilmu. Makanya ibu-ibu begitu juga. Tiap anak kita belajar, punya guru, selalu ingatkan kepada mereka untuk pentingnya bagaimana menghormati guru. Jangan terbalik. Ada anak ngadu sama orang tua, "Mama, aku gak suka guru aku fulan, begini. Ibunya malah berbalik marah. Datengin sekolahnya, guru ditegur dan lain sebagainya. Saya ingat banget dulu saya pernah belajar waktu di sekolah, bangku sekolah SD gitu ya, walaupun nggak tamat pada masa itu, di kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3 SD atau kelas 4 gitu ya, karena saya berhenti SD itu kelas 4 atau kelas 3. Ada satu guru matematika galak banget, kayaknya memang dari dulu guru matematika galak gitu ya. Satu guru matematika itu galak banget gitu, dan galak sampai galaknya itu ya intinya saya pernah
saya pernah ngerasain disetrap juga gitu, suruh berdiri suruh setrap. Saya ngadu lah sama apa namanya, sama ayah saya waktu itu, sama abah. Bah, Bu, saya inget banget namanya Bu Iin. Mbak Bu Iin itu galak banget, saya bilang gitu. Bu Iin tuh galak banget. Apa namanya tuh, saya bahasain diri saya, Sanu disetrap begini, ngadu gitu. Terus dibalikin sama dia, ya berarti kau salah. Ya guru, kau nggak mungkin hukum kau tanpa alasan. Menurut dia pasti ngukum kamu dengan alasan. Berarti kamu nggak ngerjain PR, atau mungkin berarti kamu nggak fokus, atau berarti artinya aduan kita bukan dikembalikan kepada kesalahan guru, tapi kita yang dikembalikan salahnya. Ya jujur aja, kalau part yang kayak gitu kan berarti saat itu kita mikir ya emang kita yang salah gitu. Tapi herannya kalau anak sekarang dibalikin kayak gitu, kena mental. Anak sekarang dibalikin kayak gitu, katanya orang tua nggak dukung, orang tua nggak sayang, orang tua nggak perhatian, orang tua nggak. Heran sama orang-orang sekarang, gimana pemikirannya, nggak paham juga. Di saat orang tuanya bilang, ya kamu mungkin begini, mama nggak ngerti aku. Nah, saya bilang kena mental, langsung kena mental. Mama nggak ngerti aku. Mama merasa tidak dibela. Akhirnya sampai sekolah itu harus nyediain satu tempat yang disebut dengan guru apa? Guru BP. Buat apa tuh guru BP? Buat dengerin cerita anak-anak kan? Subhanallah, lihat zaman sekarang. Sampai disediain guru BP untuk anak-anak datang, kesel Bu sama si ini begini. Guru BP nggak nyelesain masalah, cuman ngasih saran aja. Tapi cuman untuk wadah anak-anak menumpahkan kekesalannya. Ajib. Sungguh takjub saya dengan hal-hal kayak gitu. Sungguh luar biasa, benar. Artinya dengan sebegitunya anak-anak itu merasa tidak relanya untuk ditolak. Tidak relanya apa yang insting mereka rasa itu tidak dibenarkan gitu. Sementara namanya orang itu ada yang benar, ada yang salah. Iya dong, anak-anak remaja ini sekarang perlu diingatkan gitu kan. Nggak semua apa yang kamu anggap benar itu benar gitu. Dan nggak semua yang kamu anggap salah itu salah gitu. Dan orang yang sekarang gak mau ngelibatin orang tua dan lain sebagainya, dampaknya adalah gak mau ngormatin para guru-gurunya. Dampaknya apa sih? Apa sih yang lagi bermasalah kalau sampai ada murid yang gak ngehargain gurunya? Nah, fatalnya adalah generasi rusak. Karena pernah disampaikan dalam dalam satu penyampaian, kalau ada yang mau menghancurkan generasi, maka cukup hancurkan 3. Pertama, hancurin ibunya. Buat ibunya itu orientasinya karir. Buat ibunya sudah tidak mau lagi berurusan dengan rumah tangga. Bikin ibunya itu sudah tidak lagi punya peranan harus dalam mengurus anak. Dan itu sudah terjadi. Hari ini banyak orang tua yang bahkan saya dengar informasi penitipan anak tuh rame sekarang. Dicari penitipan anak. Kenapa? Karena si ibu orientasinya mau kerja juga. Nah tuh bingung kan, ada ibunya nggak kerja, anaknya dititipin juga. Alhamdulillah, ya kayak gitu. Iya, orientasinya sudah bukan pada rumah tangga, orientasinya sudah bukan pada ngedidik anak dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Kata kalau mau merusak generasi, rusak ibunya. Buat ibunya itu sudah tidak lagi menjadikan tanggung jawabnya sebagai penting, tapi dia teralihkan. Dia berteman, dia bergaul, dia tadi dibilang walaupun nggak kerja, dia senam, dia arisan, dia apa. Anaknya mana? Anaknya titip. Anaknya dititip. Oke. Kemudian yang kedua apa? Rusak sekolahannya. Sekolahnya dirusak. Kalau dulu kita lihat sekolah-sekolah kita mengajarkan nilai-nilai norma-norma gitu ya, tentang tata krama, tentang apa. Sekarang
Nggak usah ngomongin tentang norma-norma tata krama, pahlawan-pahlawan kita aja udah nggak dipelajari di sana. Iya kan? Siapa lagi tokoh ini? Nggak ada. Mungkin kalau sekarang anak-anak kita ditanya siapa tuh Tengku Umar, nggak tahu dia. Ya kan? Dia mungkin pelangap pelongok gitu. Siapa tuh Pangeran Diponegoro? Pelangap pelongok dia. Oke. Rusak sekolahnya. Buat sekolah itu sudah tidak lagi mengajarkan nilai-nilai unsur keagamaan. Maka pelajaran agama mungkin kalau saya nggak salah dihapus dari sekolahan sekarang. Hancurkan sekolahannya. Bukan dalam bentuk wujud sekolahan diruntuhin, enggak. Tapi hancurkan kurikulumnya rusak. Ya. Ketiga, turunkan martabat tokoh ulamanya. Tokoh-tokoh guru yang mengajarkan agama, turunkan nilainya. Jangan bikin mereka terhormat, bikin mereka tuh ini banget, enggak. Buat mereka tidak lagi perlu mengagumi tokoh-tokoh ulamanya. Tokoh-tokoh dai, enggak perlu lagi. Udah. Kalau udah sampai 3 ini semuanya terangkum, lihatlah kerusakan generasi. Tadi itu sudah terlihat. Dengan hancurnya ibu, hancurnya sekolah, hancurnya tokoh-tokoh ulama yang namanya selalu dicoreng, dibuat fitnah, dituding dan lain sebagainya. Dan makin banyaknya orang yang nggak sadar belajar, kemudian mencela-mencela, nggak penting lagi paham bagaimana cara konsep berguru yang sebenarnya, nggak paham cara ngehargain guru yang sebenarnya. Ya udah begini dapat. Dari mencela-mencela, dari apa, nggak tahu bagaimana cara ngagen, dapatlah yang rusak generasi. Dalam hadis ini Nabi SAW ingetin kita ya bahwa ilmu perlu dipelajari, tapi kalau sudah berilmu jangan lupa menghargai ilmu itu sendiri. Kemudian jangan pernah melupakan jasa kepada siapa kamu belajar ilmu itu. Dapat ilmunya dari mana, diajarkan oleh siapa, itu kenang terus, ingat terus jasa-jasanya. Bahkan makanya kan kita kalau doa itu Rabbighfirli wa liwalidayya wa li muallimina wa li masyayikhina wali asatidatina wali dawil huquqi alaina, itu didoain, minta doa, ya Allah maafin, doa apa, ampuni dosa-dosaku, dosa orang tuaku, dosa guru-guruku, masyayikh kita, muallim kita, ustadz atau ustadzah kita, semua itu saya harap kalau bisa. Waliman yu'allimani harfan, walau yang ngajarin saya sehuruf, mungkin yang saya gak kenal, saya lupa, saya terabaikan, tapi jangan lupain mereka dari doa-doa kita. Kita doakan mereka, insya Allah mudah-mudahan dengan itu semua kita tidak tergolong orang-orang yang melalaikan daripada guru-guru kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu pelihara, tuntun kita, jaga kita, sehingga kita ya Rab beritahukan kepada kita pahamnya ilmu, pahamnya menghargai ilmu, dan fahamnya kita untuk bagaimana menghargai orang-orang yang berilmu. Insya Allah mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita taufik hidayah, tuntunan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semuanya yang hadir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan majelis kita mudah-mudahan tercurah banyak keberkahan, Darul Karamah Umi Ferry beserta segenap keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi rumah tangganya, jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Jamaah majlisnya mudah-mudahan dicurahkan banyak kebaikan dan keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.